Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan kegawat daruratan ilmu bedah anak. Saya pengen ke Dokter Elsa nih dok. Mungkin kalau di puskesmas itu seringnya adalah deteksi dini atau yang paling awal ya dok, serta pencegahan. Nah tentunya orang tua sangat berperan ya dok untuk deteksi dini serta pencegahan pada anak. Apa sih peran orang tua pada saat deteksi dini pada saat ada gejala awal pada anak? Ya kalau kita bicara deteksi dini ya, kayak ini disampaikan oleh Dr. Wahyudi, sebenarnya hal-hal yang terjadi di bedah anak ini bisa nih diketahui waktu masih dalam masa kandungan. Nah, berarti deteksi dini yang bisa dilakukan pada saat ibunya hamil tentunya dengan melakukan rutin ANC, antenatal care, atau pemeriksaan kandungan secara rutin. Kalau dari WHO kan sudah sangat jelas ya, trimester 1 harusnya 2 kali pemeriksaan ANC, itu minimal. Trimester 2 1 kali, trimester 3 dilakukan 1 kali. Dan berita baiknya juga di Puskesmas Kota Bengkulu, saya rasa di 20 puskesmas Kota Bengkulu sudah ada nih alat USG. Memang kalau dari judulnya memang alat USG yang ada di puskesmas itu dilakukan oleh dokter umum dengan kata-kata USG terbatas. Memang mungkin belum bisa dengan sedetail mungkin. Tetapi harapannya dengan dilakukan USG di puskesmas secara tidak langsung dengan deteksi yang bisa dilakukan oleh dokter umum sudah bisa menggambarkan lah tentang kesehatan dari ibunya dan juga kandungannya di dalam. ANC-nya sudah bisa berjalan, vitaminnya, pemberian vitamin, edukasi pada ibu hamil itu sudah dapat didapatkan di puskesmas-puskesmas. Kalau untuk deteksi dini lainnya, kalau mungkin yang lainnya mungkin yang tadi ya gejala-gejala awal yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahyudi. Jadi kalau memang anaknya udah ada mengalami gangguan pencernaan, BAB-nya yang sulit, BAB-nya yang tidak lancar, atau muntah terus-menerus, atau makannya yang tidak intake-nya yang tidak adekuat, itu kan seharusnya itu sudah dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dulu, ke dokter umum. Karena takutnya tadi, ternyata kalau muntah-muntah terus, ternyata bukan MAH. Kan orang tua sering ya, anak saya ini sering masuk angin dok, karena sore-sore sering main di luar, jadi dia sering muntah, apa yang dimakan muntah. Tapi kalau udah terus-menerus, seharusnya orang tuanya udah waspada, oh ini adalah alarm sign dari suatu penyakit, seperti itu. Oke, berarti memang dari awal kehamilan itu sebenarnya bisa dideteksi ya dok ya, kalau misalnya mengikuti anjuran sesuai dengan dokter dan juga rajin kontrol ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, mungkin Siva lanjutkan lagi nih dok ke Dr. Wahyudi. Kalau tadi kita membahas terkait dengan digestif atau pencernaan, kalau misalnya di bagian saluran kemih ini gimana dok untuk kasus-kasus apa aja sih yang biasa ditemui pada kegawat daruratan bedah anak dok? Kita lanjut? Ya, boleh dokter. Ya. Kita lanjut ya, ini kasus bedah anak juga sering mengalami perkemihan di daerah perkemihan atau bagian urologi anak. Ya, itu melengkapi kasus saluran kemih pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Contoh kasusnya nih, yang sekarang nih lagi musim liburan banyak sekali nih karena anak yang mengalami fimosis. Apa tuh fimosis? Bagian ujung kulup dari saluran kemih si bayi atau anak itu menyempit sehingga tidak nampak lubangnya. Nah, bahayanya apa? Ini akan membahayakan ketika si anak berkemih itu tidak dengan lancar, ya, mengalami sakit atau kemihnya bahkan menetes, bahkan sampai mengalami peradangan atau ISK berulang, itu juga harus ditindak dengan cara disunat, ya. Nah, yang sering tidak ketahuan dari bayi itu adalah kasus hipospadi atau epispadia. Apa sih hipospadi atau epispadia itu? Hipospadi adalah di mana normalnya lubang kencing atau uretra itu bermuara pada ujung dari lubang dari penis ya. Tetapi pada kasus hipospadi itu lubang kencingnya tidak di ujung, melainkan di bagian bawah dari penis si anak. Nah, di bawah begini dia, di bagian bawah sini, sepanjangan sampai daerah skrotal atau bagian buah zakarnya. Itu juga berbahaya. Berbahaya apa? Ketika fungsinya itu tidak dengan normal, ini akan mempengaruhi satu, proses berkemih, yang kedua, proses ereksi atau ketika dia sudah menikah nanti, dan proses saat
penetrasi. Ketika dia mengeluarkan sperma juga tidak bisa menembak ke bagian depan, tetapi malah ke bawah. Kalau epispadia apa? Lubang kencingnya tidak di ujung, tidak di bawah, tapi di atas. Itu juga berbahaya, ya. Ada lagi kasus-kasus lain seperti web penis, UDT. UDT itu apa? UDT itu undensensus testis, di mana sejak lahir si anak ini buah pelirnya tidak turun ke kantong buah zakar. Ya, dia tidak turun akibat kelainan kongenital. Ada penggantungnya di situ tidak dengan maksimal turun untuk ke bawah, sehingga harus membutuhkan tindakan operatif. Usia berapa sih idealnya UDT ini dioperasi atau buah pelir tidak turun? Usia 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa kita lakukan tindakan operasi. Bahaya nggak kalau misal tidak kita operasi atau kita tidak turunkan buah pelir ini? Sangat bahaya. Yang pertama, buah pelir itu dia harus hidup di dalam skrotum atau kantong buah zakar yang memiliki suhu dan pH yang sesuai terhadap proses spermatogenesis. Tetapi jika dia terdapat di dalam perut atau di selangkangan, itu juga mempengaruhi dari pH dan keasaman suhu dan pH yang ada di sana, sehingga membuat buah pelir ini yang pertama bisa mengecil atau atrofi, bahkan bisa menyebabkan terjadi kanker, menyebabkan terjadi kanker pada buah pelirnya. Sehingga penanganan ketika ibu ataupun ayah di rumah menerima kasus seperti ini atau di puskesmas ya Dr. Elsa menerima kasus buah pelir tidak turun, segera konsultasikan. Ya, begitu. Ada kasus-kasus lain ya, banyak, ada hidrokel, orkitis ya, atau torsiotestis itu yang sangat sering. Saya terakhir dapat kasus anak 12 tahun, anak remaja ya, yang baru beranjak balik, itu mengalami torsiotestis. Apa itu torsiotestis? Di mana buah pelir itu mengalami puntiran. Penggantungnya itu mengalami puntiran sehingga pembuluh darahnya menjadi mati. Si buah pelir ini mengalami kematian terhadap kasus puntiran tadi, sehingga harus dilakukan tindakan operasi, bahkan sampai dibuang buah pelirnya. Kenapa kau tidak dibuang? Ini bisa mengalami nekrosis dan bahkan membusuk nantinya. Sehingga ketika ada kasus ayah bunda atau mendapati anaknya bengkak bagian buah pelirnya, jangan ditunggu, karena golden periodnya, masa untuk dia bertahan itu maksimal 6 sampai 8 jam saja. Kalau udah lewat dari 6 atau sampai 8 jam dengan puntiran yang sampai 360 derajat, ini bisa menyebabkan buah pelir menjadi menghitam atau bahkan mati. Ya, tapi kalau dia cepat ditangani, buah pelir ini segera kita lakukan tindakan operasi, bisa dikembalikan ke posisi awal. Begitu Dr. Siva. Oke, biasanya kalau penyebabnya apa sih dok kalau untuk torsiotestis atau puntiran dari testis tadi dok? Ya, untuk penyebab sendiri bukan karena trauma, bukan karena benturan, tidak. Tapi aktivitas dari hormonal si anak-anak remaja. Kasusnya sering pada anak-anak remaja yang beranjak balik atau baru mengalami masa pubertas. Begitu. Ini hormonal ya. Oke, baik, berarti memang ada sesuatu yang tidak bisa dicegah karena dia pengaruh dari internal ya dok ya, faktor risiko internal. Betul. Tapi yang harus digarisbawahi pemirsa tentunya memang harus penanganannya cepat serta tepat ya dok ya, karena terdapat golden period di setiap kasus kegawat daruratan bedah anak. Boleh mungkin dok dilanjutkan? Ya. Oke. Ya, sekarang kita coba lanjut ke kasus onkologi ya. Onkologi ini tumor pada anak. Jadi ruang lingkup bedah anak ini sangat luas sebenarnya, yang menangani hampir seluruh kasus yang dialami si anak-anak. Nah, untuk kasus onkologi atau tumor pada anak itu sama ya, untuk usia 0 sampai 18 tahun juga bisa kita tangani. Seperti yang paling sering datang ke kita itu kalau rujukan dari puskesmas dengan tumor-tumor yang di daerah leher atau limfadenopati ya, kita menyebutnya STT atau soft tissue tumor ya. Itu apakah semua kasus itu harus operasi? Tidak. Ya, tidak. Kita lihat kondisinya. Apabila dia sudah mengganggu daerah-daerah vital, seperti kayak terakhir saya operasi kemarin, dia nempel di arteri juguler, arteri karotis, mohon maaf, arteri karotis internalnya menempel di sana, sehingga saat kita operasi kelihatan denyutan dari nadi yang sering kita raba itu loh, ya, menempel di sana. Itu sangat berbahaya jika kita biarkan, sehingga sudah kami operasi kemarin ya. Terus ada juga limfangioma nih. Kasus limfangioma atau hygroma coli itu juga sering kita dapati ketika datang ke kita, di mana terdapat suatu kista di daerah lehernya yang besar sekali dengan isi cairan semua. Nah, itu jika tidak kita tangani dengan segera bisa mendesak bagian saluran nafas, sehingga anak-anak bisa mengalami sesak. Ya, sehingga harus kita lakukan tindakan. Apakah tindakannya juga operasi untuk limfangioma? Saat ini sudah ada ilmu terbaru, yaitu penggunaan skleroterapi ya. Sehingga cukup kita memberikan injeksi pada anak-anak itu.
4 sampai 8 siklus sehingga bisa yang dimana limfangioma itu kan berupa kistanya bisa dirapatkan sehingga dia memadat. Begitu Dr. Esa. Jadi penanganan untuk bedah anak sekarang sebenarnya sudah banyak kemajuan ya. Ilmunya sudah terupdate sehingga dan alhamdulillah kita di Provinsi Bengkulu sudah bisa melayani itu. Oke. Gitu. Seperti yang kita tahu juga di Bengkulu baru satu-satunya ya dok ya untuk bedah anak di Provinsi Bengkulu ya dok ya? Ya, untuk saat ini ya. Oke, baik pemirsa, tentunya penanganan yang cepat serta tepat serta deteksi dini sangat berpengaruh terhadap prognosis penyakitnya. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo.